Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Irfan. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang jujur, berat, pahit, tapi juga penuh pelajaran. Kisah tentang mimpi besar timnas Indonesia yang harus tertunda, kisah tentang kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan yang paling penting, kisah tentang bagaimana para pemain, khususnya Kevin Dix, memilih untuk bangkit dan menatap masa depan. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, yang paling menentukan bukan seberapa keras kita jatuh, tapi seberapa cepat kita berdiri untuk kembali. Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman, hampir seluruh masyarakat Indonesia punya satu mimpi yang sama. Melihat merah putih berkibar di panggung Piala Dunia. Piala Dunia 2026 sebenarnya memberikan harapan yang besar. Format baru, kuota Asia bertambah, dan timnas Indonesia sedang berada dalam fase yang menurut banyak orang paling menjanjikan dalam sejarah modern. Namun, realita di lapangan berkata lain. Langkah timnas Indonesia harus berhenti di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup B menjadi saksi betapa kerasnya persaingan di level tertinggi Asia. 2 pertandingan, 2 kekalahan, dan 0 poin. Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi, lalu kalah tipis 0-1 dari Irak, dan disitulah mimpi besar itu harus dilepaskan. Teman-teman, kita jujur sejak awal. Kegagalan ini memang menyakitkan, tapi kita juga harus adil dalam melihat konteksnya. Timnas Indonesia saat itu dilatih oleh Patrick Kluivert, legenda sepak bola dunia yang masih dalam fase adaptasi. Tim ini juga dihuni oleh banyak pemain yang baru pertama kali merasakan tekanan besar seperti itu. Lawan yang dihadapi Arab Saudi dan Irak. 2 negara dengan pengalaman Piala Dunia, tradisi panjang, dan sistem sepak bola yang sudah matang puluhan tahun. Indonesia datang sebagai penantang, bukan favorit. Dan justru karena itulah ketika mimpi itu pupus, rasa kecewanya menjadi sangat berlipat. Di antara pemain ada satu nama yang cukup terbuka soal perasaannya, yaitu Kevin Dix. Bek berusia 29 tahun ini tidak menutupi kekecewaannya. Ia mengakui bahwa kegagalan ini sangat membekas secara mental. Kevin Dix mengatakan, 1 minggu pertama setelah kegagalan itu adalah masa yang sangat sulit. Ia sulit tidur, pikirannya terus berputar, terus bertanya, apa yang salah? Kenapa bisa begini? Dan ini penting teman-teman. Ini menunjukkan bahwa para pemain tidak cuek, tidak asal datang, tidak sekedar pakai seragam timnas. Mereka benar-benar sangat peduli. Namun, disinilah kita melihat kedewasaan Kevin Dix sebagai pemain profesional. Setelah melewati fase emosional, ia sampai pada satu kesimpulan yang sangat manusiawi. Terkadang itu memang bukan waktu Anda, bukan turnamen Anda. Kalimat ini sederhana tapi dalam. Dalam sepak bola, ada kerja keras, ada persiapan, ada pengorbanan. Tapi ada satu faktor yang tidak bisa dikontrol sepenuhnya, waktu dan momentum. Dan Kevin Dix memahami itu. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia tidak menyalahkan pelatih, tidak menyalahkan rekan setim. Ia memilih menerima lalu bergerak untuk maju. Setelah sekitar 1 minggu, Kevin Dix mulai melakukan sesuatu yang menurut saya sangat penting dalam sebuah tim. Komunikasi. Ia berbicara dengan rekan-rekannya di timnas Indonesia. Bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menyepakati satu hal. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan masih bisa diperjuangkan. Dan dari situlah fokus baru lahir. Kevin Dix dengan tegas menyebutkan satu turnamen, Piala Asia 2027.
Turnamen ini bukan sekedar pelarian dari kegagalan, ini adalah target besar berikutnya. Piala Asia 2027 akan digelar di Arab Saudi mulai 7 Januari sampai 5 Februari. Dan timnas Indonesia sudah dipastikan lolos. Artinya apa? Artinya Indonesia punya waktu, punya kesempatan membangun tim, punya ruang untuk belajar dari kegagalan. Dan yang paling penting punya generasi pemain yang sedang matang. Piala Asia bukan turnamen kecil. Teman-teman, saya ingin menegaskan satu hal. Piala Asia bukan turnamen kelas 2. Ini adalah panggung tertinggi sepak bola Asia. Disinilah Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, dan Arab Saudi bertarung habis-habisan. Dan bagi Indonesia, Piala Asia 2027 bisa menjadi ajang pembuktian mental, ujian kedalaman skuad, fondasi menuju kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Cavendish paham betul hal itu. Itulah sebabnya ia ingin semua pemain segera mengalihkan fokus, bukan larut dalam kekecewaan. Jika kita tarik benang merah, pesan Cavendish ini sebenarnya sederhana tapi kuat. Kecewa itu wajar, menyesal terlalu lama itu berbahaya. Fokus ke depan adalah pilihan paling dewasa. Dan pesan ini bukan hanya untuk pemain timnas, tapi juga untuk kita sebagai supporter. Saya tahu, banyak yang kecewa, banyak yang marah, banyak yang menyalahkan ini dan itu. Tapi kalau kita ingin timnas Indonesia benar-benar besar, maka kita juga harus tumbuh sebagai supporter. Mengkritik boleh, evaluasi perlu, tapi mencaci, merendahkan, dan mematahkan semangat, itu bukan solusi. Cavendish dan kawan-kawan sudah menunjukkan satu hal yang penting. Mereka tidak lari dari tanggung jawab, sekarang giliran kita mendukung proses berikutnya. Teman-teman, saya ingin menutup pembahasan ini dengan satu kalimat. Piala Dunia 2026 memang gagal, tapi mimpi sepak bola Indonesia belum mati. Cavendish sudah memilih jalan yang benar, menerima, belajar, dan menatap ke depan. Piala Asia 2027 bukan sekedar turnamen, tapi babak baru, babak di mana Indonesia bisa datang dengan mental yang lebih kuat, tim yang lebih matang, dan dukungan yang lebih dewasa. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, yang bertahan bukan yang tidak pernah gagal, tapi tidak berhenti untuk mencoba. Terima kasih sudah menyimak. Jika teman-teman suka pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe. Karena dukungan teman-teman sangat berarti untuk pengembangan channel ini. Sampai jumpa di pembahasan timnas Indonesia berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.